Saya Govinda Carana, NIM 20206212139. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sirkulasi. Sirkulasi pergerakan melalui ruang. Dalam menghubungkan ruang-ruang sebuah bangunan dapat menggunakan suatu elemen penyambung indrawi yaitu jalur pergerakan. Hal tersebut berkaitan dari masa asal pergerakan dan akan kemana kita mengantisipasi kepergian kita. Elemen-elemen sirkulasi. Elemen-elemen sirkulasi terdiri dari pencapaian, pintu masuk, konfigurasi jalurnya, hubungan-hubungan jalur ruang, bentuk sirkulasi. Pencapaian. Waktu tempuh pencapaian ke sebuah bangunan dan pintu masuknya bisa bervariasi mulai dari beberapa langkah melalui suatu ruang sempit hingga ke sebuah rute yang panjang dan memutar. Ia bisa tegak lurus ataupun miring terhadap fasad utama pada suatu bangunan. Sifat pencapaiannya bisa bertolak belakang dengan apa yang dihadapi pada akhir jalur, atau bisa juga diteruskan ke dalam sekuen ruang-ruang interior bangunan tersebut, sehingga menyamarkan perbedaan antara bagian luar dan dalamnya. Frontal, secara langsung mengarah ke pintu masuk. Tidak langsung, penekanan efek perspektif pada fasad depan dan bentuk sebuah bangunan. Spiral, melamakan sekuen pencapaian dan menekankan bentuk tiga dimensional sebuah bangunan, sementara kita bergerak di sepanjang kelilingnya untuk pintu masuknya bisa terlihat berulang kali pada waktu pencapaiannya untuk memperjelas posisinya, atau bisa disembunyikan hingga tiba di titik kedatangan. Pintu masuk. Dua buah tiang atau sebuah balok portal dapat menciptakan sebuah jalur yang melewati suatu bidang yang merupakan proses masuk. Penanda pintu masuk ke dalam ruang yang paling baik adalah berupa sebuah bidang langsung atau tidak langsung yang mengarah tegak lurus terhadap jalur pencapaiannya. Walaupun seperti apapun bentuk ruang yang dimasuki ataupun apapun bentuk penutupnya. Menurut bentuknya, pintu-pintu dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis sebagai berikut. Rata. Pintu jenis ini dapat mempertahankan kemerdekaan permukaan dinding dan dapat dengan sengaja disembunyikan. Dijorokkan. Pintu jenis ini akan membentuk ruang peralihan, memberikan fungsinya pada pencapaian, serta memberikan kanopi pelindung. Dimundurkan. Pintu jenis ini menyediakan perlindungan. Posisi sebelah pintu relatif terhadap bentuk ruang yang dimasuki akan membentuk konfigurasi jalur serta pola aktivitas di dalam ruang tersebut, dan menurut lokasinya, sebuah pintu dapat diletakkan di tengah-tengah bidang frontal sebuah bangunan atau digeser dari tengah untuk menciptakan kondisi simetris lokal di sekitar bukaannya. Pintu masuk dapat diperkuat secara visual dengan cara membuat bukaan yang lebih besar atau lebih sempit dari yang diantisipasi, membuat pintu masuknya dalam atau berkelok-kelok, memperjelas bukaannya dengan ornamen atau pernak-pernik dekoratif. Konfigurasi jalur. Seluruh jalur pergerakan, entah itu manusia, mobil, atau jasa, secara alamiah adalah linear, dan seluruh jalur tersebut memiliki sebuah titik awal yang darinya kita dibawa melalui suatu tahapan ruang-ruang hingga menuju tujuan kita. Tapi menariknya, jika sebuah kendaraan beroda mungkin saja membutuhkan jalur yang berkontur halus yang merefleksikan radius putarannya, justru lebar jalur dapat disesuaikan terhadap dimensi-dimensinya dengan tepat. Linear. Jenis konfigurasi jalur ini berbentuk kurva linear atau garis lurus. Radial. Jenis konfigurasi jalur ini berakhir pada titik pusat yang sama dan memiliki jalur linear yang memanjang. Spiral. Jenis konfigurasi jalur ini adalah sebuah jalur tunggal
yang bergerak melingkar dan semakin lama semakin jauh darinya. Grid terdiri dari dua buah jalur yang sejajar yang berpotongan sehingga membentuk suatu ruang yang berbentuk bujur sangkar. Jaringan. Jenis konfigurasi ini terdiri dari jalur-jalur yang menghubungkan titik-titik yang terbentuk di dalamnya. Komposit. Kombinasi dari dua buah atau lebih konfigurasi sirkulasi. Hubungan jalur ruang. Melewati ruang, integrasi setiap ruang dipertahankan, konfigurasi jalurnya fleksibel. Ruang-ruang yang menjadi perantara dapat digunakan untuk menghubungkan jalur dengan ruang-ruangannya. Melewati ruang. Jalur dapat melalui sebuah ruangan secara aksial, miring, atau di sepanjang tepinya. Ketika membusi, ruang jalur menciptakan pola-pola peristirahatan dan pergerakan di dalamnya. Menghilang di dalam ruang. Lokasi ruangannya menghasilkan jalurannya. Hubungan jalur ruang ini digunakan untuk mencapai dan memasuki ruang-ruang baik secara fungsional maupun simbolis. Bentuk ruang sirkulasi. Sebuah jalur sirkulasi selain dianggap sebagai alat penghubung fungsional semata, tetapi dapat juga menjadi ruang seperti koridor yang tak berujung. Namun, bentuk dan skala ruang sirkulasinya sebaiknya mengakomodir pergerakan manusia ketika mereka tengah berjalan-jalan santai, berhenti sejenak, beristirahat, atau menikmati pemandangan di sepanjang jalur. Bentuk ruang sirkulasi bervariasi menurut bagaimana batas-batas didefinisikan. Bentuknya berkaitan dengan bentuk ruang yang dihubungkannya, kualitas skala, proporsi, pencahayaan, dan pemandangan diartikulasikan. Pintu-pintu masuk membuka padanya, penanganan suatu perubahan ketinggian dengan menggunakan tangga dan ram. Sebuah ruang sirkulasi bisa tertutup. Jenis ini membentuk suatu galeri publik atau koridor private yang berhubungan dengan ruang-ruang yang dihubungkannya. Terbuka pada satu sisi, pada jenis ini menyajikan kemenerusan spasial dan visual dengan ruang-ruang yang dihubungkan sehingga membentuk sebuah balkon atau galeri. Terbuka. Pada kedua sisi, pada jenis ini terdapat penambahan visi ruang yang dilaluinya dengan membentuk jalur setapak berkolom. Materi ini saya dapatkan dari buku Ching Francis DK 2008 Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan Jakarta Erlangga. Baik, sekian, terima kasih.